Halo, selamat malam Tribuners dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya kembali hadir Tribuners bersama dengan Veronica Christina selaku host Tribun Batam. Senang sekali saya kembali menyapa kalian semua di malam hari ini. Tribuners, di malam hari ini agak berbeda ya. Kita kali ini podcastnya di sebuah ruangan di salah satu tempat di Batam juga, yaitu di Harmony One. Biasanya kan kita podcast di studio Tribun Batam ya Tribuners. Oke Tribuners, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Tribuners, di episode kali ini kita akan membahas sebuah agenda besar yang setiap tahunnya menjadi barometer peningkatan mutu dan daya saing bangsa, yaitu Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional 29 atau yang biasa disingkat TKMPN ya Tribuners. Dan untuk topik podcast kita di malam hari ini yaitu membangun daya saing bangsa melalui inovasi yang produktif dan berkelanjutan. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu dong? Oke. Nah Tribuners, ini sebuah topik yang sangat relevan di tengah tuntutan globalisasi, transformasi industri, dan urgensi peningkatan daya saing sumber daya Indonesia Tribuners. Dan Tribuners, di episode kali ini tentunya saya tidak sendiri ya. Saya sudah kehadiran 4 narasumber yang sangat luar biasa yang sudah menemani saya di malam hari ini Tribuners. Mungkin tanpa berlama-lama langsung saja kita perkenalkan, oke? Untuk yang narasumber yang pertama langsung saja kita sapa Bapak Anang Yuliarto selaku Ketua Penyelenggara TKMPN 29. Halo Bapak Anang, halo. Selamat malam. Malam Bisa semuanya. say hi dulu kepada Tribuners yang ada di rumah. Malam semuanya teman-teman. Oke, ini Bapak Anang Yuliarto ya. Ganteng sekali Bapak di malam hari ini ya, sangat ceria juga. Ini saya kira tadi Anang Hermansyah Pak. Iya. Bukan ya, Asyantinya nggak dibawa ya Pak ya? Enggak, masih di kamar ya. Oh, masih di kamar, waduh bahaya sekali. Oke Tribuners, dan narasumber kita yang kedua ada Ibu Damayanti selaku Direktur PT Wahana Kendali Mutu. Halo, selamat malam Ibu. Cantik sekali, berseri sekali ya Tribuners ya. Selamat malam Ibu. Oke. Dan narasumber kita yang ketiga ada Bapak Suradi, Presiden Direktur Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktivitas Indonesia atau AMMPI. Halo Bapak Suradi, selamat malam. Halo juga selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam produktivitas, kita Indonesia, kita produktif. Oke, bisa say hi dulu kepada Tribuners yang ada di rumah Pak? Say hi, halo, begitu? Halo, Halo. dimanapun berada dan berkarya. Wah, ganteng sekali ya Bapak ya. Jangan tegang-tegang, santai aja ya Pak ya. Siap. Lemesin aja Pak. Oke, di narasumber yang keempat kita ada Bapak Muhammad Ali selaku Direktur Bina Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Selamat malam Bapak Ali. Selamat malam, Assalamualaikum. Oke, ganteng sekali Pak hari ini. Waduh, ini semua kok ganteng sekali. Asal jangan cantik ya, bahaya. Aduh, tips gantengnya, enggak, nanti aja ya Pak ya. Siap. Bisa say hi dulu kepada Tribuners yang ada di rumah dong. Ya, salam untuk para seluruh Tribuners. Senang sekali bisa berada di sini membersamai kawan-kawan semua malam hari ini. Oke, itulah Tribuners narasumber kita empat-empatnya. Ya, ada yang cantik, ada yang ganteng. Ini saya juga jadi pangling jadinya Tribuners ya. Di malam hari ini saya nggak ngantuk jadinya. Jadi melek mata saya ngeliat narasumber yang ganteng dan cantik-cantik ini. Oke, senyumnya manis-manis banget ya Tribuners ya. Oke, ini mungkin tanpa lama-lama kita langsung mulai aja ya Bapak Ibu ya. Siap? Siap kita. Siap, oke. Ini untuk membuka diskusi kita di malam hari ini Tribuners. Ini mari kita mulai dari fondasinya terlebih dahulu ya. Mungkin saya akan mulai dari Pak Anang terlebih dahulu. Oh, saya dulu ya? Iya, Ya. karena Bapak di sebelah Siap. saya. Oke, mungkin Pak Anang bisa menjelaskan. Ini saya sebelumnya mau beritahu dulu, ini kita sapaannya untuk yang menonton itu Tribuners. Oke, Tribuners ya. Oke, mungkin Pak Anang bisa menjelaskan kepada Tribuners apa itu TKMPN Pak, biar Tribuners di rumah ini punya gambaran secara umumnya Pak. Iya. Silakan Pak Anang, Siap. saya beri waktu. Ya, Tribuners berarti ya. Iya, Oke. Tribuners.
Jadi kalau bicara TKMPN ya, TKMPN itu kalau kepanjangannya Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional. Ya, ini sebenarnya adalah sarana perhelatan akbar lah tahunan. Jadi ini selalu kita laksanakan setiap tahun, biasanya di bulan November atau Desember, gitu ya. Penyelenggaranya adalah dari Wahana Kendali Mutu dan juga dari Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktivitas Indonesia, penyelenggaranya. Dan ini kenapa diselenggarakan? Ini sebenarnya adalah untuk mewadahi dan juga mengapresiasi karya-karya terbaik dalam bidang inovasi dan improvement yang dilakukan oleh semua entitas yang ada di Indonesia. Gitu. Ya, berarti gitu. untuk mengapresiasi karya-karya dan mewadahi. Mewadahi ya Pak. Ya. Dan ini udah ke-29. Ke-29. Berarti ini Batam keempat ya, Batam sudah keempat. tuan Ya, rumah keempat tuan rumah ya Pak. keempat, Emang Batam. sebelumnya di mana sih? Bisa nggak sih di-spill Pak? Tahun kemarin kita di Bali. Oh di Bali. Iya, sebelumnya di Jogja. Oh di Jogja Ya, juga. tahun depan belum kita umumkan. Oh, belum diumumkan tahun depan Tribuners. Iya. Nanti rahasia ya. Iya. Nanti Skip dulu. nanti dulu. Berarti ini sudah ke-29 Sudah tahun. 29 Ini tahun. dibangunnya ini sejak tahun berapa sih Pak? Berapa Bu Yanti berarti? 1997. Oh, 97. Oke. Ini Dan pandemi pun kita juga tetap Tetap laksanakan tetap waktu itu ya, ya. tetap dilaksanakan Kita tetap ya. selama 2 tahun pas pandemi itu 2020 sama 21 itu online kita. Oh online. Iya, kita online. Kalau offline ya di secara Iya. langsung seperti ini Iya, gitu ya Pak. benar. Berarti ini acara ini diselenggarakan berapa hari nih Pak? Ini kita laksanakan kurang lebih 5 hari. Oh 5 hari. Iya, dari kemarin hari Senin sampai terakhir nanti hari Jumat. Oke. Iya. Nah ini bagaimana sih Pak evolusi TKMPN ini dari tahun-tahun sebelumnya hingga mencapai skala besar seperti sekarang ini Pak? Mungkin Bu Yanti mau jelasin evolusinya Bu. Yang ikutin terus menerus Bu Yanti. Ya memang perkembangan TKMPN setiap tahun itu mengalami peningkatan yang luar Oke. biasa. Waktu tahun 97 kami itu waktu hanya sekitar mungkin 100 peserta ya, tidak begitu banyak. Namun karena perusahaan-perusahaan itu melihat bahwa dengan TKMPN ini sebagai wadah nasional yang bisa mereka ikuti dalam rangka berbagi pengalaman ya, pengalaman, sharing dan juga berkompetisi di antara perusahaan khususnya terkait dengan penerapan inovasi. Seperti itu. Oke, berarti banyak banget peserta juga yang ikut Iya, ya. iya. Berarti Pak Anang ini ada berapa banyak peserta dan dari mana aja sih Pak? Ya, ini tahun ini termasuk kita itu memecahkan rekor selama 29 tahun penyelenggaraan TKMPN. Oke. Jadi tahun ini jumlah peserta kurang lebih dari 2.500. 2.500 peserta. peserta. Terdiri dari 222 perusahaan di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia 222 perusahaan di seluruh Indonesia. Dan terbagi menjadi 650 tim inovasi gitu ya. Wah, Jadi banyak sekali banyak timnya yang sekali. melakukan inovasi dan improvement. Nah, kalau ngomong dari mana saja yang ikut adalah dari perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia, Oke. baik dari BUMN, dari perusahaan swasta, dari lembaga keuangan, dari kesehatan, instansi-instansi pemerintah, dari perguruan tinggi, pertambangan, industri, otomotif, segala macam. Itu yang ikut di dalam TKMPN ini. Berarti semuanya ya Semuanya, Pak ya. ya? Banyak sekali ya Tribuners ini. Cukup nggak ya? Cukup ya Pak selama ini ruangannya ya? Iya. Ini mereka pada nginep di mana nih Pak? Nggak muat Oh, sampai nggak hari muat. ini Waduh, nggak muat, nggak iya. muat, Jadi dampaknya gede banget Iya. bagi dia. Iya. Hampir seluruh hotel di Batam ini penuh. Penuh Iya. dengan peserta TKMPN. TKMPN nih ya Tribuners Iya. ya. Jadi kan kalau ke hotel kemana itu lihat itu pasti peserta TKMPN tuh. Iya. Karena saking banyaknya ya. Oke, ini ada peserta itu apakah dari Indonesia aja atau memang ada dari luar juga nih Pak? Khusus tahun ini kita hanya dari Indonesia Dari saja. Indonesia Iya, aja iya. ya. Karena untuk yang internasional memang kita bikin terpisah ya. Iya. Kita bikin Oke, terpisah. dibikin Iya. terpisah yang Iya. internasional. Karena kalau kita gabung semua tambah nggak muat nanti. Iya, tambah nggak muat, terus Batam penuh nanti. Oh, iya. Tapi luar biasa sih. Iya, nanti dari Thailand, Malaysia, Iya. dari
mana lagi tuh dari Vietnam akan ikut Vietnam. juga ke sini. Sehingga ini kita pisah memang. Ini khusus yang ada di Indonesia. Khusus Indonesia saja. ya. Iya. Yang Indo-Indo aja, Tribuners ya, yang kali ini yang join nih ya Pak ya. Ini apakah ada kriteria peserta yang bergabung atau memang semuanya bisa ikut nih Pak? Ya, gini, biasanya adalah yang dikirim ke sini itu adalah peserta yang terbaik-terbaik di perusahaannya. Jadi gini, di tiap-tiap perusahaan itu mereka melakukan inovasi dan improvement di bidangnya masing-masing gitu ya. Dan biasanya mereka melakukan semacam kompetisi atau ada kompetisi internal gitu ya untuk menyaring mana yang terbaik gitu ya. Nah, yang terbaik dari masing perusahaan itu dikirimlah ke sini. Sebenarnya diapresiasi sebenarnya. Jadi oleh perusahaannya supaya di perusahaan itu menjadi tambah semangat lah, kan melakukan inovasi improvement, habis ini ngapain gitu ya. Oh, dikirim TKMPN gitu ya. Satu dikirim TKMPN itu adalah ya satu dapat jalan-jalannya. Tapi yang penting lagi adalah mereka akan tampil presentasi di sini dan akan dinilai oleh dewan juri, kemudian diberi apresiasi levelnya ada di mana gitu ya. Dari mulai level silver, gold, platinum sampai level tertingginya diamond gitu ya. Iya. Oke, berarti mereka nanti akan mempresentasikan Yes. hasil Karyanya, mereka. hasil karyanya mereka. Oke, dan juri-juri itu jurinya didatangkan dari mana Pak? Apakah memang dari TKMPN langsung atau memang dari luar diambil? Jurinya adalah juri nasional ya. Oke, juri Jurinya nasional. sudah bersertifikat nasional dan kita memang ada training khusus buat juri nasional dan kita jamin lah bahwa jurinya adalah memang punya kompetensi dan juga fair untuk menilai. Gitu. Oke, berarti Ya. dari masing-masing perusahaan itu mereka mempresentasikan ya Pak Iya, ya? iya. Itu perorangan atau per kelompok komunal Pak? Ada yang perorangan, Oke. ya memang improvement perorangan, tapi banyak juga yang sebagian besar adalah kelompok, gitu ya, kelompok. Oke, mungkin bisa dikasihkan satu contoh kali Pak. Satu contoh apa sih yang mereka presentasikan, karya apa misalkan, dan respon juri itu seperti apa, dan dia dapat tingkatan apa. Tadi kan ada banyak 4 tingkatan Pak, mungkin bisa kasih di Ya, Pak. kalau kasih contoh misalnya kalau kita di bidang manufaktur gitu ya, di bidang pabrik lah, di pabrik itu kan setiap tahun harus melakukan efisiensi dan juga meningkatkan produktivitas gitu ya, sehingga biasanya di perusahaan membentuk suatu tim untuk melakukan improvement dan inovasi. Contoh misalnya, bagaimana sih supaya produksi tambah meningkat? Bagaimana sih supaya cycle time misalnya ya, cycle time-nya menjadi turun sehingga jumlah produksinya tambah banyak. Bagaimana supaya misalnya mengurangi jumlah manpower gitu ya. Nah, itu kemudian dipresentasikan di hadapan juri. Terus terang presentasinya sangat menarik karena nggak sekedar formal misalnya gitu kaku, enggak, tapi kadang pakai kostum-kostum tertentu lah yang bikin menarik gitu, meriah, ada meriah gitu ya. Ini kostum-kostum apa ini Pak? Macam-macam. Ini di bayangan saya ini kemana-mana nih Pak kostumnya. Iya. Macam-macam berarti Pak. Macam-macam kostumnya. itu mereka Ada kostum wayang, tapi mereka juga bawa semacam alat peraganya. Alat peraganya. Alat peraga untuk lebih jelas nanti pas juri Ada menilai, sertifikat. jadi seperti ini nih improvementnya begitu. Berarti kayak neng gitu ya di presentasi, memang benar-benar presentasi ya. Tapi kita akan nanti bahas lagi, tapi kita akan break sebentar nih ya. Nggak apa-apa ya Ibu Bapak ya, kita break dulu ya. Siap. Oke Tribuners, kita akan break sebentar, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini.
Oke Tribuners, kita kembali lagi bersama dengan saya Veronica Christina. Kita akan membahas lebih lanjut lagi, ini kan masih standby kan. Komen-komen dulu dong, ini akan dibaca nanti sama para tim ya. Ini kalian komennya apa sih kira-kira ya? Oke, kita kembali ke Bapak Anang dulu ya. Pak Anang Hermansyah, Pak Anang Yuliarto. Inilah. Bapak aslinya dari mana sih? Dari Jogja ya, Pak? Dari Madiun aku. Oh, dari Madiun. Madiun. Madiun, teman saya orang Madiun ya. Oh, aduh, podo ya. Saya juga dulu pernah ke Madiun, Pak. Iya. Oke, Pak, tadi Bapak menjelaskan mereka mempresentasikan menggunakan kostum. Ada yang wayang, terus ada apa lagi sih, Pak? Oh, macam-macam ya. Macam-macam ya. Ada tadi pakai itu ya pesulap gitu ya. Oh, ada pesulap ada juga. Pesulap, iya. Hilang nggak itu Pak nanti kalian? Oh, hilang. Gimana apa dong yang presentasi? Oke, ada pesulap juga. Luar biasa. Ini mereka memang disuruh dari panitianya seperti itu menyiapkan. Jadi mereka memang bebas. bebas. Mereka bebas berinisiatif dan berkreasi. Ya. Berinovatif sendiri. Oh, luar biasa Iya. sekali. Dan ini kan Batam yang menjadi tuan rumah di tahun ini. Ini mengapa Batam menjadi pilihan tempat penyelenggaraan kali ini dan sudah kali keempat nih, Pak. Yes. Gimana Bu Yanti? Iya. Oke. Kita terakhir itu di Batam tahun 2018. 2018. Ya, terus kemudian berpindah tempat 2 tahun pandemi, kemudian kita ke tempat yang lain. Dan tujuan sekarang ini ke Batam, memang kita udah lama gitu ya, hampir 8 tahun tidak melaksanakan di Batam. Oh, rindu rindu Tribuners, Batam, kangen. gitu. Dan Katanya gini, kata peserta kan kita udah lama nih nggak jalan-jalan ke luar negeri katanya. Deket ya. Pilih Batam biar bisa ke Singapura, ke Malaysia katanya. Oh, iya, Tapi pandai selain itu juga. memang Batam itu kan sebenarnya memang kawasan industri khusus ya. Benar. Ya, dalam bidang perdagangan dan juga investasi. Jadi kita memang sengaja ngadakan di sini, harapannya biar industri di Batam terus tumbuh dan akan bisa bersaing lah dengan negara-negara tetangga kita gitu. Jadi para pesertanya juga request ya, Pak ya? Iya. Mau di Batam aja biar dekat sekalian Iya. gitu ya, mentang-mentang mau dekat liburan ini ya, Pak ya? Tapi memang tiap tahun kita berputar terus, Oh, tiap tahun berpindah-pindah. berputar memang. terus. Iya. Dan tahun depan nanti akan di-spill nanti. Di-spill Rahasia ya. Ini nanti rahasia, nanti saya aja yang boleh nanti di belakang Tribuners, oh enggak ya? Oke, ini tadi kan kita sudah membahas nih ya, kira-kira bisa diberikan kepada Tribuners nih tema acara kali ini, Pak. Yes, kalau bicara tema tahun ini terus terang kita gini, kalau kita state-nya gitu ya, itu adalah membangun daya saing bangsa melalui inovasi yang produktif dan berkelanjutan gitu ya. Kenapa kita pilih tema itu? Kita terus terang berharap supaya tumbuh inovasi-inovasi di perusahaan yang dilakukan oleh individu maupun oleh tim, yang mana inovasi itu nggak cuma sekedar satu inovasi, tapi inovasi yang terus berkelanjutan gitu. Luar biasa. Ini siapa sih yang bikin temanya ini? Bagus banget kolaborasi ini. ya Bu. Kolaborasi. Terus kita tambah juga daya saing gitu ya. Membangun daya saing bangsa. Memang kita pengen supaya jangan cuma menjadi pemain lokal saja gitu. Menjadilah pemain global yang mampu bersaing dengan negara-negara lain. Gitu. Luar biasa. Yes. Ada di belakang kita juga ya Tribuners ya, temanya membangun daya saing bangsa melalui inovasi yang produktif dan berkelanjutan. Bisa dibaca ya Tribuners? Jelas ya Tribuners, saya sudah juga dibilang oleh Pak Anang ya. Nah, luar biasa sekali temanya ini. Berarti ini kolaborasi untuk menciptakan tema ini. Yes. Jadi tema dari setiap tahun tentu berbeda ya Pak ya? Yes. Yes, kompak banget, yes gitu ya, Tribuners ya, yes. Bapak yang di ujung aman Bapak? Aman ya. Yes juga nggak Bapak? Yes, Tribuners. Oke, mungkin saya akan bertanya ke Ibu Damayanti ya. Ibu, saya mau bertanya sama Ibu, boleh Bu ACC Bu? Banget. banget. Oke. Ini kan berbicara tentang TKMPN, ini tentu tidak lepas dari peran wahana kendali mutu sebagai penggerak utamanya. Benar ya Ibu ya? Ini bisa diceritakan kepada Tribuners yang ada di rumah ini, bagaimana sih sejarah penyelenggaraan TKMPN ini Bu? Ya, baik.
untuk TKMPN kan tahun ini yang ke-29 ya. Dan memang tahun 97 waktu itu kita beberapa PKM kemudian juga perusahaan-perusahaan memikirkan bagaimana nih untuk membuat suatu wadah perkumpulan atau forum. Waktu itu kita juga menciptakan nama gitu. Kita tidak ingin menamakan convention, kita menamakan Indonesia Temu Karya Mutu dan Kualitas Nasional, seperti itu. Nah, acara itu kami laksanakan pertama kali tahun 97, tentunya dukungan pemerintah khususnya Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia sangat luar biasa Pak Ali. Jadi pertama kali pun kami mendapat dukungan oleh pemerintah. Sampai sekarang ya Bu. Sampai dengan saat sekarang. ini gitu. Pak Ali datang Pak Ali langsung. datang Iya. dalam rangka Luar biasa, kita berikan tepuk tangan dulu dong Pak Ali. Ganteng nih banget yuk. Suka aja lihat Pak Ali. Oke, terus Ibu bisa dilanjut Ibu. Iya, waktu itu kenapa sih TKMPN itu di bulan November gitu? Karena memang saya melihat pada saat itu tahun 1992 oleh Bapak Presiden Soeharto dicanangkan bahwa bulan mutu itu ditetapkan di bulan November. Sehingga acara ini sebagai acara tahunan November. Oh, setiap tahun di bulan November. Iya, gitu. Paling waktu itu tidak bisa di November, di Desember karena bertepatan dengan ada pemilihan pilkada. Pilkada, jadi digeser Tahun ke kemarin, Desember. tahun kemarin Iya. di awal Desember. Iya, 2 Desember. Dan kembali lagi tahun ini karena tidak ada agenda apapun, ya kita Balik November. kembali lagi di bulan November seperti itu. Itu sejarahnya kenapa November seperti itu. Dan memang perusahaan-perusahaan sendiri sebelum mengikuti acara TKMPN nasional dia udah melakukan konvensi internal gitu. Nah biasanya paling akhir di bulan Oktober. Malah di dunia kesehatan Pak Ali ya itu di puskesmas itu di bulan November, seminggu yang lain, seminggu yang lalu gitu. Sehingga mereka tuh ada yang baru daftar hari ini Pak, gitu. Karena dia udah sebagai pemenang di konvensinya seperti itu. Luar biasa ya. Itu sejarahnya berarti dari tahun 97. Ya Ibu ya. Ini dari tahun 97 itu gimana sih Bu prosesnya? Ini kan sudah ke-29. Ini yang pertama kali itu gimana sih Bu acaranya? Itu dilaksanakan gimana dan pesertanya itu apakah sebanyak yang sekarang? Gimana sih perubahannya Bu? Iya. Jadi memang waktu itu kami selenggarakan di Jakarta. Di Jakarta. 2 kali kita di Jakarta ya. Yang pertama kami selenggarakan di daerah Kemayoran, kemudian di hotel wisata Jakarta yang udah nggak ada lagi gitu ya. Udah di belakang HI itu udah sekarang udah jadi Grand Mall Indonesia kan gitu. 2 tahun di Jakarta dan saat itu kami membuat suatu acara ini memang atas dasar dukungan dari perusahaan. Dari BUMN ya, kemudian dari swasta, BUMN misalnya dari Pertamina, kemudian dari pupuk ya, dari semen, dari grup Krakatau ya, dari Telkom. Lalu kalau swasta dari Astra, Astra. Jadi waktu itu kita tim ya, hanya beberapa perusahaan gitu yang ikut, terus kemudian berkembang gitu, berkembang. Jadi melihat gitu, wah ini rupanya ada ajang nasional nih, wah bisa kita ikutkan sehingga tahun berikutnya itu bertambah. Jadi waktu itu Astra itu hanya bapak ibunya kita ikut istilahnya gitu. Sekarang udah cucu juga bahkan ya Bu ya. Jadi itulah yang berkembang bertambah pesertanya itu seperti itu gitu. Oh iya. Banyak berarti ya Bu, dari awal, dari pertama sampai ke 29. Ini bukan perjalanan yang sangat sebentar, ini sudah lama Bu perjalanannya ya. Betul. Mbak Vero umurnya berapa coba? Saya 15 sih Pak. 15, iya belum lahir. 15 saya, masih 15, tapi tambah-tambahnya banyak. Di belakang banyak Pak, tambah-tambahnya Pak. Iya. Berarti itu dari saya umur 97 belum lahir saya Pak. Belum lahir Ibu. Makanya saya mendapat informasi justru ya Bapak. Iya, 97 ya. Itu bapak saya tuh masih gendong anak pertama pasti. Udah mulai acaranya bapak saya masih gendong anak tuh yang pertama gitu ya.
Oke, ini selain TKMPN ya Ibu Damayanti ya, apakah Wahana Kendali Mutu juga memfasilitasi ajang atau forum sejenisnya? Iya, kami mempunyai program nasional, Oke. konvensi nasional lain atau event lainnya. Yang pertama adalah ICC OSA, Indonesia Competition Conference Occupational Safety and Health. Oke. Karena kebetulan kami juga punya sertifikat ketiga gitu. Oh, ada ketiga, sertifikat PJK ketiganya, 3 iya. ya. Dan kita juga didukung oleh Kementerian Tenaga Kerja khususnya Direktorat K3. Gitu. Dan itu diadakan di bulan Mei. Setiap bulan Mei dan setiap tahun, Bu? Setiap tahun. Setiap gitu. tahun dan di bulan Iya. Mei. Cuma animonya tidak sebanyak TKMPN yang sudah ke-29. Hmm. Karena ACC itu baru yang kelima. Oh, yang kelima, umurnya Jadi ber-5 tahun. Ber-5 tahun, masih Oh, masih unyu-unyu. belum banyak yang kenal. Oh iya, gitu, masih belum gemoy. banyak yang tahu, gemoy. Dia masih gemoy ya, iya iya. Gitu. Lalu yang kedua, ICAP, Indonesia Quality Excellence Festival. Oke. Nah itu ICAP dan TKMPN itu adalah dua acara yang saling melengkapi. Oh. Jadi kalau bicara ICAP itu adalah suatu penghargaan buat pengelola mutu, ya, kemudian buat perusahaan, ya, kemudian buat individu, gitu. Jadi di situ tidak pertandingan tim. Nah, kalau di TKMPN ini kan presentasi tim, Iya, hasil benar. inovasi perusahaan-perusahaan, Karyanya. Kalau di ICAP itu adalah pengelolanya, Pengelolaannya. Oh, pengelolaannya. pengelolanya, dan itu perlu kita apresiasi. Oke, Seperti itu. benar banget. Baik pengelolanya maupun pelaksananya. Oke, ini gimana sih Bu skala dan cakupan pesertanya selama yang udah umur ke-5 tahun ini, Bu? Iya, ke-5 tahun ya. Kemudian kalau SCC udah ke-5 tahun, ICAP juga baru yang ke-5 ya. Ya tidak sebanyak di TKMPN karena masih Oke. baru, masih perlu promosi, masih perusahaan masih belum melihat adanya ini. Kalau TKMPN udah gunakan kebutuhan kan, udah tiap tahun perusahaan juga automatically hasil dari terbaik udah kirim ke nasional, nggak ada lagi pilihan yang lain Iya. gitu ke TKMPN seperti itu. Oke, apakah ini juga ada kolaborasi dengan lembaga terkait? Itu seperti apa, Bu? Apakah ada atau enggak? Ya, kalau untuk kegiatan safety tentunya dengan pemerintah juga. Oh, tentunya dengan pemerintah, kolaborasi ya. Produktivitas ya dengan Pak Ali. Oke, dengan Pak Ali. Pak Ali luar biasa sekali ya Iya, ininya Pak. ya. Biasa di Kontribusinya. luar kan. Biasanya jangan begitu dong Pak. Oke, ini kita akan break dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, Tribuners, ini kita akan break sebentar. Nanti kita akan lanjut, jangan kemana-mana, kalian harus tetap stay nonton terus ya sampai habis. Oke, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
Oke, Tribuners, kita kembali lagi bersama dengan saya Veronica dan masih bersama keempat narasumber yang sangat luar biasa ini. Oke, kita akan lanjut ya Tribuners. Tadi kita berhenti di Ibu Damayanti ya untuk program-programnya Ibu ya. Tadi ada IKE pada ICC, ini boleh kan Loli di-spill lagi programnya? Tentu pasti masih banyak kan Bu, jangan disimpan-simpan lah Bu lah, di-spill lah Bu, boleh Ibu silahkan. Oke, baik, kami juga mempunyai program internasional. Oke. Ya. Insya Allah tahun 2026 ini kita akan mengelola event internasional. Satu adalah International Quality and Productivity Convention. Itu dilaksanakannya di Thailand, Di Thailand. bulan September. Dan itu memang murni Indonesia penyelenggara, tapi tempat penyelenggaraannya di Thailand dan kita bekerja sama dengan asosiasi mutu yang ada di Thailand. Oke. Kedua adalah Asia Pacific Quality Organization atau APQO, yang mana APQO ini Indonesia sebagai tuan rumah tahun 2026 dan insya Allah akan diadakan di Bali. Di Seperti itu. Bali. Tahun kemarin APQO diadakan di Beijing dan kita dipilih sebagai tuan rumah tahun 2026. Seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa loh program-programnya. Lalu Ibu? Terus yang ketiga, kami juga akan mengirimkan terbaik dari hasil TKMPN tahun ini. Biasanya mereka perusahaan sudah mempunyai suatu agenda terbaik di nasional dikirim ke internasional. Yang ketiga adalah kita akan mengirimkan kepesertaan di ICQCC, International Convention on Quality Control Circle. Insya Allah akan diadakan di Bangladesh. Oh, di Bangladesh. Ya, di bulan November seperti itu. Di tahun? Di tahun 2026. Tahun Ya. 2026. Ya. Oke, ada lagi Ibu? Cukup itu. Itu udah maksimal. Oh, udah Pak. maksimal. Udah Nggak stuck pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Oh, iya. Banyak ternyata Iya. juga ya programnya. Jadi Iya. nanti hasil karya yang terbaik ini akan dikirim lagi ke internasional. Iya, Yes. iya. Dan kebetulan yang di IQPC Pak Ali ya, saya juga udah menyampaikan ke APO, Asian Product Association. Mudah-mudahan dari APO sendiri saya juga minta narasumber ya, plus juga peserta dari anggota APO seperti itu. Wih, luar biasa ya Tribuners ya. Luar biasa programnya ini ya. Ini dari program itu ada nggak sih Bu salah satu mungkin memang semuanya ini unggulan atau memang ada satu yang memang paling unggul yang memang paling the best gitu Bu? Kalau paling the best mungkin TKMPN ya. TKMPN. Jangan salah lagi, ini umurnya sudah Udah tua, bukan saya yang ngomong, udah senior. udah senior Ibu. Iya. Iya, karena TKMPN udah perjalanannya sudah panjang sekali, iya. sudah banyak sekali ya. TKMPN memang paling unggul ya Pak Anang ya. Iya. Gimana kabar Asyanti? Salah. Bukan ya. Baik saja. Pak Anang diam-diam aja gimana? Jodohku gimana lagunya? Pak mungkin boleh. Jangan ya, terus nanti aja ya Tribuners ya. Oke nih Bu ya, ini para peserta tentu datang karena memiliki motivasi besar untuk terus berkembang pastinya ya. Betul apa betul? Banget. Betul, iya. Ini saya tes semangatnya dulu karena ini sudah malam, takutnya ngantuk ya. Enggak ya, masih semangat ya? Semangat. Oke, Ibu Damayanti, ini apa sih pentingnya para peserta ini mengikuti TKMPN Bu? Iya, TKMPN itu dianggap mereka sebagai ajang bergengsi. Iya, gengsi banget Gengsi Ibu. banget. Iya. Dalam menunjukkan keberhasilannya penerapan inovasi seperti itu, sehingga buat perusahaan ajang inilah sebagai salah satunya untuk mengirimkan karyawannya dalam rangka berunjuk prestasi, kemudian juga bisa pengembangan orangnya sendiri, people development, kemudian juga bisa ajang benchmark dari berbagai perusahaan yang tampil gitu. Jadi banyak banget gitu manfaat yang didapat. Oke, banyak banget yang manfaat banget. Tapi yang paling dirasakan peserta mungkin ada testimoninya dari para pesertanya, bisa di-spill nggak? Ya, testimoninya sih mereka itu kan mendapatkan reward oleh perusahaan ke TKMPN, ya kan? Dan itu buat mereka itu bertanding di dalam dengan di luar beda gitu. Jadi punya vibe sendiri gitu ya. Beda vibes-nya. Nah, ada vibe-nya, terus juga bisa menunjukkan ke perusahaan keberhasilannya apa yang telah dicapai di tingkat nasional.
Oke, ibunya semangat sih di tingkat nasional. Iya ibu, iya. Semangat banget ini ya. Oke, ini apakah pernah ada kisah transformasi perusahaan setelah berpartisipasi nggak Bu? Ya, banyak sekali ya Pak Suradi ya. Banyak sekali. Mungkin banyak boleh sekali. beberapa aja ibu ya. Kalau nggak kita sampai besok gitu. Ih, lucunya. Ya. Oke Bu Slah. Ya, jadi sebenarnya mereka itu setelah pulang dari nasional, Oke. itu akan timbul ide-ide baru Oh, ide yang baru. mereka dapatkan dari, kan kita kalau belajar tidak hanya dari perusahaan yang sejenis gitu. Oke. Nanti bisa belajar dari tempat yang lain dan itu bisa dimanfaatkan oleh mereka, dikembangkan, yaitu salah satu bentuk yang mereka rasakan. Oke, jadi mereka habis mengikuti ini dapat Ilmu. ilmu Wah. lagi Iya. gitu ya. Luar biasa ya. Ini saya bisa gabung nggak? Oh, Bisa join nggak? Bisa. Masih ada beberapa hari lagi. Senang malah ya. Oke, ini melihat jumlah pesertanya yang begitu banyak banget ya. Ini pasti ada strateginya untuk mengumpulkan mereka ini Iya. pastinya. Ini bagaimana sih bisa mengumpulkan dari ratusan perusahaan sebanyak ini, Bu? Ini banyak banget loh soalnya Tribuners ini memenuhi Batam ini. Iya. Gimana Ibu ini Iya. strateginya? Ya memang kami kan selalu berpikir jangka panjang gitu. Ini suatu proses untuk mendapatkan peserta sebanyak ini ya. Tentunya kita sangat memberikan apresiasi kepada perusahaan ya. Terima kasih bahwa keberadaan kita itu saat ini atas kepercayaan mereka terkait dengan acara yang kami lakukan dan pendekatan yang kita laksanakan ya. Di antaranya kita juga selalu melakukan sosialisasi acara, kunjungan, komunikasi, ya kan. Iya. Terus kemudian juga acara-acara virtual gitu, sehingga makin kesini makin mengenal. Dan yang kami rasakan saat ini kita justru tidak terlalu berat untuk memasarkan sebetulnya, Oh, karena dari informasi itu berkembang dari satu pesan ke satu yang Iya, lain benar. dan saling menginformasikan. Iya. Ini bagus dari loh. mulut ke mulut Nah, ya itu, Ibu ya. gitu. Iya. Yang sudah ikut terus ya. Yang Bu, sudah ya? ikut terus Iya. ya. Ada Yang juga baru nambah baru lagi nambah ada. lagi. Nambah lagi. Iya, Wow. tahun ini kita bertambah ada 30 perusahaan baru. Oh, 30 Iya, perusahaan 30 baru. perusahaan baru seperti itu. Dengan berbagai macam bidang jenis usahanya yang sangat bervariasi. Dan terkadang misalnya ada perusahaan dari A, kemudian dia pindah ke tempat yang lain karena di tempat yang lain belum ada kegiatan aktivitas mengenai quality improvement, dia kembangkan di sana, lalu dari berkembang di satu perusahaan yang baru, timnya itu dikirimkan ke kita gitu. Gitu. Terus gitu. Berputar terus ya Bu. gitu, Ya. tanpa pemasaran yang effort yang besar Iya. gitu, udah dengan Otomatis ya. otomatis. Karena di gitu. sini nggak cuma kompetisi atau presentasi ya. Nanti pas closingnya itu nyebutnya pesta inovasi. Oh, ada gitu. pesta inovasi, Iya. ada closingan. Ada Iya. ada band ibu kota yang kita panggil Ada ke sini. band ibu Band kota. sini juga sama band ibu Band kota ibu juga. kota. Ini kita bisa panggil di-spill ke nggak? sini. Atau- Spill. Boleh di-spill siapa? Spill dikit. Oh, belum boleh. Eh. Nanti berduyun-duyun ke sini. Oh iya, nanti saya juga datang. Iya. Oh, ada bandnya juga. Ada Ada. bandnya. Jadi pesta nyebutnya pesta Pesta, inovasi oke. gitu. Jadi kita Mereka juga- happy semua Oke, jadi. habis Dapat acara apresiasi, happy juga gitu. Iya. Ah, luar biasa. Semakin termotivasi lah waktu pulang ke Oke. perusahaannya masing-masing. Terus satu lagi, Heeh. tahun ini untuk wisata opsional ya, kami tuh memberikan informasi ke perusahaan ada 3. Pertama adalah ke Singapura, ke Johor dan Pulau Bintan. Ke Pulau Bintan, di Kepri ya Ibu? Ya, dan Singapura sendiri itu 300 peserta pergi ke sana. Sampai ada mau nambah, kita nggak bisa gitu. Itu sampai kita catat peri loh. Sampai sampai nggak bisa. Nggak bisa kita. Biasa nggak bisa ya. Terus ke Johor, Oke. itu ada sekitar 60 peserta. Ke Pulau Bintan hampir 100 peserta 100 lebih. lebih. Iya. Itu kita laksanakan di hari Sabtu opsional. Tambahan jadinya itu Tambahan. di luar acara Iya. Di luar TKMPN. acara. Iya, Iya. itu daya tarik Batam di situ. Dekat Singapura, dekat Johor. Iya. Mereka yang tadinya nggak punya paspor, cepet-cepet bikin paspor khusus untuk Iya. Ikut. Hotelnya nambah dong Bu ya. hotelnya Nambah. nambah. Hotelnya nambah Harus ya. Wisata dulu. Bu. Iya, Oh. pulang kan nginep sini lagi. seperti itu. Iya, benar. Nginep dulu, nginep
juga mereka ya. Dan nanti di akhir akan ada pesta ya. Iya. Oke. Jadi closing sekaligus penyerahan penghargaan kepada seluruh yang tampil presentasi dan ada juga hiburan. Ada hiburannya yang sangat juga luar biasa. Kalau jam sekarang bilangnya nggak kaleng-kaleng. Nah, gitu itu. ya. Nggak kaleng-kaleng. Tadi Ibu sempat juga bilang di awal itu kunjungan. Itu kunjungan kemana sih Bu? Apa kunjungan ke perusahaan-perusahaan? Ya, jadi memang kita ada acara wisata dan kunjungan industri. Oke. Kunjungan industri ada 2 tempat, ke Schneider dan PT Tunas. Dan wisata di sini kan agak sulit ya. Paling ketemunya Balerang aja kan. Iya. Jadi kami coba membuat suatu acara tersendiri yang dinamakan dengan Fun Games. Oke. Yaitu di Batam View dan di Univasa. Oke. Luar biasa ya. Oke, gini Bapak Pak Suhardi, Pak Pak Ali. Suradi. Pak Suradi. Iya. Aduh, saya saking terkesimanya ya, Tribuners ya. Dengan ketampanannya ya, Tribuners ya. Iya. Suradi, oke. Oke, ini mungkin bisa kalian ini setiap penyelenggaraan dari programnya yang sudah disampaikan dari TKMPN dan yang masih banyak lagi programnya itu pasti penuh cerita ya Ibu ya. Ini ada nggak sih suka duka yang bisa diceritakan kepada Tribuners ini? Ini kita sudah siapkan tisu di depan Ibu ya. Beda ya. Oke, gimana Bu? Bisa diceritakan kepada Tribuners? Ya, sukanya itu ini ajang kayak seperti reuni ya Pak ya. Iya. Reuni. Tahunan gitu. Iya. Oke. Para praktisi mutu, pejuang mutu ya, Oke. tampil Para di sini, inovator. inovator dari berbagai kalangan, berbagai perusahaan yang selalu menjadi kangen gitu, kangen Kangennya, tertawa iya. gitu ya. Karena- Karena nggak ada lagi gitu. Oke, karena kalau mau temu kangennya tunggu setahun lagi. Iya. Gitu ya. lagi. Temu kangennya gitu. Iya. Oke, itu aja suka duka. Sukanya Oke, banyak sukanya. lagi sih sebenarnya. Banyak banget ya. Kalau dukanya Kalau ada dukanya nggak ya, sih? dukanya saya lihat makin kesini kan jumlah peserta makin Makin besar, banyak. ya kan? Antara suka dan duka. Nah, Antara suka dan Iya. duka ya. tempatnya yang kita perlukan itu sangat terbatas. No, Iya. oke. Dukanya itu aja ya Bu ya, tempatnya Jadi yang sangat tempatnya terbatas. Jadi contohnya misalnya kami di Bandung udah tidak memungkinkan lagi mengelola acara TKPN. Terus kemudian di Surabaya juga nggak ada gitu. Oke. Jadi yang ada tuh di Bali, Bali, kemudian di Lombok, ya. Lombok, di Jogja, ya, di Batam, ya. Insya Allah mungkin di Makassar juga ada paling. Siap ya. Ke Makassar ya. Siap, Ke Makassar Ji Bali. Siap. Orang Solo saya. Orang Solo. Oh iya. Orang Solo. Tangga ya. Sulawesi. Solo, tapi kalau Solo banyak kulinernya ya Pak ya. Sulawesi. Oh, Sulawesi. Sulawesi. Apaan sih? Jangan terkocek. Terkocok saya jadi. Sulawesi apa Pak Alun? Kok mau tahu banget? Aduh iya deh. Pokoknya orang Sulawesi lah ya. Oh, orang Sulawesi lah ya pokoknya ya. Iya, siap. Oke, berarti itu ya Bu ya, suka dukanya. Tapi yang paling menantang ada nggak sih Bu? Ya. Untuk menantangnya Iya. sendiri memang TKMPN ini makin kesini makin besar, ya kan. Sehingga kita tiap tahun tuh walaupun TKMPN itu ada selalu berinovasi, ya kan. Makin sini selalu kita membuat satu hal-hal yang baru supaya mereka menarik, tahun depan juga supaya ikut lebih banyak. Itu tantangan kita. Tantangannya, ya. Tapi ini pasti selalu banyak lah Ibu ya. Ini dari tahun ke tahun aja jumlah pesertanya meningkat Iya, gitu ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Tribuners, ini kita akan break sebentar ya. Kita akan break sebentar dulu karena kita akan mau rahasia Tribuners nih ya, nggak bisa di spill ya, karena dari tadi saya nggak boleh dikasih tahu terus ini. Saya juga nggak mau spill nih ya. Oke, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
Tribuners, kita berjumpa lagi bersama dengan saya Veronica di sini. Masih bersama saya ya Tribuners, dan tentunya masih bersama dengan keempat narasumber. Bisa dong kameranya ini close up dulu ke. Oke, ini masih ganteng-ganteng dan cantik-cantik di malam hari ini. Itulah Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan suka dukanya ya dari Ibu Damayanti ya. Tentu pasti nanti di setiap tahunnya pasti akan terus bertambah, Bu. Jangan takut, Bu. Harus tetap optimis ya Ibu ya. Pasti TKMPN ini pasti akan terus berlanjut. Nggak hanya di 29, berlanjut-lanjut terus. Oke. Oke, mungkin saya akan ke Pak Suradi. Iya. Suradi ya, benar ya Bapak ya. Maaf kalau salah kata, karena saya terpesona Bapak ya. Pak Suradi. Ini Pak Suradi ini selaku Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktivitas Indonesia. Oke, Pak, ini Bapak juga salah satu motor penggerak produktivitas nasional ya Pak ya. Ini bagaimana kiprah Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktivitas Indonesia dalam mendorong produktivitas nasional nih Pak. Mungkin Pak Suradi bisa menjelaskan kepada Tribuners nih Pak. Baik, terima kasih. Sebelum saya memulai kiprah AMPI dalam kaitannya untuk mendukung gerakan peningkatan produktivitas, ada yang mau lewat dulu nih. Oh, iya. Siapa itu Pak? Indahnian baju kebaya. Oke. Pakai orang pergi ke pesta. Cakep. Malam ini kami berempat sungguh berbahagia karena hostnya luar biasa. Tangan dong. Aduh, itu sudah disiapkan dari kapan sih Pak? Itu spontan. Ya. Spontan ya Pak ya. Iya. Bisa dites nanti coba Bisa spontan. dites, Oke, Pak. oke. Berarti bisa dong nanti kalau misalnya di sela-sela saya minta lagi Pak. Bisa karena spontan ya. Iya. Aduh Pak, saya jadi gimana pertanyaan tadi Pak? Oke, mungkin bisa Bapak Baik, langsung. buat Tribuners tentu saja makan soto ayam, minumnya kopi. Waduh. Waktu Siap. boleh berganti malam, semangat kita tetap semangat pagi. Mantap. Makan soto ayam minumnya kopi ya Pak. Nggak air putih dulu Pak. Langsung kopi ya. Oke, lanjut Pak. Ada lagi nggak? Keluarkan. Baik, sejalan. Keluarkan semua Pak. Terima kasih. Jadi sejalan dengan semangat kita, semangat pagi, tentu saja kiprah Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktivitas Indonesia atau disingkat AMPI Iya. itu banyak ya kegiatan-kegiatan seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Anang maupun Bu Yanti. Kami berkolaborasi ya dengan PT Wahana Kendali Mutu menyelenggarakan event-event nasional ya. Tadi ada TKMPN, kemudian ada Indonesia Quality Excellence Festival itu. Nah, khusus di bulan November ini kami sangat mendukung ya program pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan Pekan Peningkatan Produktivitas Nasional atau P3N yang alhamdulillah oleh Pak Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah dilakukan kick off acaranya itu pada tanggal 10 November 2025 yang lalu. Ya. Nah, ini bagian yang terintegrasi dan tidak terpisahkan ya dari upaya-upaya kami dari AMPI maupun WKM untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan produktivitas. Oke, berarti dari AMPI dan Asosiasi Manajemen Mutu ini memang saling bekerja sama gitu ya. Memang tidak pernah terpisahkan gitu ya Pak ya. Iya. Tidak pernah terpisahkan kayak lagu ya dari Boners Iya. ya. Ya, kalau boleh kami mengibaratkan ibarat satu mata koin gitu ya. Oke. Ya, satu mata koin kan ada dua sisi. Iya, Di benar. situ ada WKM, di situ ada AMPI. Oke. Di mana ada AMPI, di situ ada BKM. BKM gitu ya, luar Iya. biasa. Oke, tapi ini bagaimana sih AMPI ini menyasar sektor-sektor yang misalnya produktivitasnya ini masih rendah, Pak? Iya. Ya, terus terang kami mendapatkan pencerahan ya dari Pak Ali bahwa dengan formula 8422. 8 itu adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 8% ya. Nah, 4 ini adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja itu sendiri,
2% lagi itu adalah terkait dengan masalah modal, dan 2% lagi adalah inovasi. Nah, kami berkontribusi di yang 2% tentang inovasi itu Dan sendiri. inovasinya. Ya. Nah, bicara bagaimana untuk mensasar beberapa perusahaan yang masih rendah produktivitasnya, ya kita tahu bahwa setiap inovasi itu akan memberikan dampak positif, benefit atau manfaat yang luar biasa. Kalau kami mengenalnya itu adalah dengan pancamutu. Pancamutu apa itu? Pancamutu. Jadi yang pertama itu ada peningkatan kualitas. Ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan cost, ada penghematan. Kemudian yang ketiga adalah delivery, ada percepatan. Terutama terkait dengan layanan-layanan gitu ya. Yang dulu kita harus antri, sekarang ada aplikasi sehingga akan mempercepat ya proses atau delivery ya, layanan yang diberikan. Nah, yang keempat adalah terkait dengan safety. Ya. Jadi kita perlu memperhatikan juga aspek keselamatan, aspek kesehatan, aspek keamanan, dan juga bisa kita kembangkan ke aspek environment. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya, ketika teman-teman beraktivitas itu juga ada peningkatan moral. Semangat. Iya, semangat kerjanya, disiplin kerjanya gitu ya. Sehingga secara personal kalau produktivitas kerjanya itu meningkat, maka secara komunal akan meningkatkan produktivitas kerja dari suatu perusahaan di mana teman-teman itu bekerja. Seperti itu. Oke, luar biasa. Tapi ini kan dari Asosiasi Manajemen Mutu kan tadi sudah menerangkan ada beberapa program juga ya dari mereka. Tapi kalau dari AMPI sendiri ini memang ada programnya juga atau gimana nih Pak? Iya, program kami banyak yang sifatnya itu program kolaboratif gitu ya. Oh, kolaboratif. Ya, sebagai contoh untuk penyelenggaraan TKMPN itu program kerjasama antara AMPI, WKM dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ya, seperti itu. Kemudian selain itu tadi yang disebutkan oleh Bu Yanti, menyelenggarakan Indonesia Quality Excellence Festival, itu juga kolaborasi antara AMPI dan juga WKM. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ada event-event internasional tadi yang disebutkan oleh Bu Yanti, ada APIQ OIC, kemudian ada IGVC gitu ya, kemudian ada ICPCC, itu AMPI yang mencoba untuk mengorganize, mewadahi ya dari para inovator yang terbaik di tingkat nasional tadi untuk mengikuti jenjang di tingkat internasional. Dan sebagai informasi yang membanggakan bagi kita sebagai bangsa Indonesia, jadi ketika penyelenggaraan APIQ IC ya, di Beijing dan juga di ICPCC di Taipei, Taiwan, itu seluruh para inovator duta-duta dari Indonesia itu mendapatkan penghargaan atau prestasi yang tertinggi. Gitu. Tepuk tangan dong buat Indonesia. Seperti itu. Ya. Ya intinya bahwa sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Anang, perusahaan di Indonesia atau tenaga kerja di Indonesia itu punya daya saing yang tinggi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat global atau internasional. Oke, berarti ya. Nah, kemudian tadi disebut juga oleh Bu Yanti menyelenggarakan Indonesia Quality Excellence Festival. Itu di dalam acara itu ada semacam pemberian penghargaan yang disebut dengan IPEA. IPEA itu adalah Indonesian Performance Excellence Award. Ya, kami juga ini melakukan assessment ya terhadap kinerja perusahaan berbasis kepada bisnis excellent framework, ya, yang terdiri dari kategori ada 6 ya. Kategori 1 sampai dengan 6 itu adalah dimensi proses dan kategori 7 adalah dimensi hasil atau kinerja. Ini di tingkat nasional IPA. Kemudian kami juga menyelenggarakan advisory ya terhadap kegiatan performance excellent ini di tingkat nasional sampai dengan ke tingkat global. Kalau yang di tingkat global di tingkat Asia Pasifik itu adalah Global Performance Excellence Award gitu ya. Ya. Kesimpulan kita bahwa kiprah para inovator ini sangat berkontribusi yang berarti di dalam menyukseskan penyelenggaraan IPA maupun GPIA. Karena IPA dan GPIA ini kan performansi secara korporasi ya di perusahaan. Ketika teman-teman sebagai para inovator itu menghasilkan inovasi, itu sangat
membantu, mendukung dan mendorong ya bagaimana suatu kinerja perusahaan itu semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, berarti memang ada kriteria-kriteria khususnya yang untuk diberikan penghargaan tadi itu Ada. ya Pak ya? Ya. Oke, apa kriteria khususnya Pak? Kalau untuk Indonesia Performance Excellence Award itu kriterianya adalah perusahaan tersebut selain menerapkan Business Excellence Framework gitu ya, itu akan menyusun ya sebuah dokumen yang disebut dengan dokumen aplikasi. Nah, dokumen aplikasi itu isinya apa? Nah, itu dimulai dengan profil organisasi perusahaan tersebut yang kita sebut istilahnya itu aplikan gitu ya. Aplikan. Oke. Baru setelah itu memasuki pada kategori 1 itu berbicara masalah leadership. Bagaimana kepemimpinan perusahaan tersebut ya di dalam running bisnis perusahaan itu sendiri. Kemudian kategori yang kedua adalah terkait dengan strategik. Ini menyangkut masalah perencanaan yang jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kemudian kategori yang ketiga adalah terkait dengan customer. Ya, apapun perusahaan basisnya adalah ke customer kan. Iya, benar. Kita harus memberikan yang terbaik kepada customer. Kemudian kategori yang keempat adalah terkait dengan masalah measurement, analisis dan knowledge management. Ini bagaimana mengukur ya secara keseluruhan dari satu perusahaan itu sendiri. Yang kelima adalah terkait dengan workforce ya. Itu menyangkut masalah tenaga kerja atau sumber daya manusia itu sendiri. Dan yang keenam tidak kalah pentingnya adalah bagaimana operasionalnya. Ya. Kemudian terakhir adalah kategori 7 itu terkait dengan result atau kinerjanya. Nah, ini ada scoringnya itu, Mbak. Oh. Ya. Jadi totalnya itu dari 7 kategori itu skornya totalnya tertinggi adalah 1000. 1000. Nah, di 1000 itu seperti tadi di TKMPN kan ada levelingnya ya. Ada dari bronze, kemudian ada silver, gold, platinum sampai dengan ke diamond kan. Nah, di Indonesia Performance Excellence Award ini juga ada levelingnya, mulai dari world class company, kemudian ada best in class, kemudian ada Waste for Excellence. Waste for Excellence gitu. Ya. Dan itu yang menentukan siapa Pak? Yang menentukan ini berhak mendapatkan penghargaan? Apakah dari jurinya juga? Ada. Ada jurinya Kami juga. menyebutnya adalah kalau di TKMPN disebut juga juri, tapi kalau kalau yang di Indonesia Performance Excellence Award maupun Global Performance Award adalah sebagai asesor. Asesor. Ya. Beda. Iya. Beda gitu Iya. ya. Tapi tetap sejalan gitu. Satu jalan. Tetap satu jalan gitu Iya. ya. Oke, luar biasa. Ini bagaimana sih Pak Suradi ini ceritanya AMPI ini bisa bergandengan tangan dengan Wahana Kendali Mutu nih? Wah, ini pertanyaannya Bergandengan sangat tangan. menarik ini. Jadi secara Menyeberang apa ini enggak ya? jadi secara kelembagaan dan acara tentu saja WKM ini lebih senior. Oh, lebih senior. Sudah mulai berpitah menyelenggarakan TKMPN kan 1997. Oke. Ya, sementara AMPI ini baru lahir 2008 gitu ya. Oke. Tapi kenapa kok AMPI ini lahir? Tentu saja ini kita adaptif ya terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Ya, sehingga WKM ini selain menyelenggarakan acara nasional juga internasional kan. Nah, untuk penyelenggaraan nasional maupun internasional ini perlu bermitra dengan suatu lembaga atau asosiasi. Ya, kami lah dari AMPI ini bermitra atau berkolaborasi dengan Wahana Kendali Mutu. Oke. Jadi kalau programnya itu ke tingkat internasional, yang maju itu harus asosiasi. Harus Iya. asosiasi dari Ya, pihak kerjasama AMPI. dengan lembaga di luar negeri. Iya. Nah, barusan aja hari ini Pak Ali kami baru tanda tangan dengan MOU. MOU dengan Malaysia, ya, Revenue Discovery, yang mana MPC itu sebagai pemerhati ya tadi ya, Iya. sebagai yang menyetujui lah, mendukung adanya kerjasama antara AMPI dengan Malaysia. Oke. Berarti ini gimana sih awal ketemunya? Ini kok bisa sampai bergandengan tangan nih loh? Ini awal ketemunya di mana? Di Burjo?
Lagi nongkrong makan soto minum kopi Pak. Apakah itu titik temunya? Yang jelas kami kan berorientasi kepada need and want-nya customer ya. Jadi karena ini memang dibutuhkan oleh Dibutuhkan customer, ya, Pak, jadi ya. kami harus beradaptasi atau memenuhi kebutuhan dari customer. pendiri itu AMPI sendiri. itu adalah ya WKM. PKM. Waduh. Jadi orang WKM itu orang AMPI. Dan Iya. Itu sebaliknya kayak koin tadi. Iya. Betul. Oke, luar biasa. Ini apakah ada pembagian peran antara AMPI dan WKM dalam TKMPN ini? Iya. Ada pembagian perannya apa ini Pak? Jadi kalau untuk penyelenggaraan di TKMPN ini pembagian perannya sebenarnya yaitu tadi one heart, satu hati dan satu tim lah seperti itu ya. Ya, Sama-sama ya. sama-sama. Sama-sama. Iya. kerjasama kita. Kerjasama. Ya artinya bersama-sama. ketika kita menentukan para juri pun itu juga mereka banyak juga dari pengurus Dari maupun anggota, pengurus AMPI gitu. Ya. Oke, Jadi berarti sama-sama. Sama-sama ya Pak ya? Betul. Tapi sama-samanya nggak makan soto sama minum kopi ya Pak ya? Rupanya pengenal kopi nih kayaknya ini kita. Iya kalau Gen Z. Tapi kopi dulu nih. Sudah tahu ya, kopi itu Singkatan kopi itu singkatan apa gitu? Apa? Belum tahu Pak, mau Iya. tahu dong. Kopi itu singkatan dari ketika otak perlu inspirasi. Kelas. Kelas. Ketika otak perlu inspirasi. Kata-kata Iya. hari ini, Tribuners catat tanggal berapa hari ini. Oke. Tapi beda dengan ngopi. Apa Ya, kalau ngopi? Kalau ngopi itu ngobrol perkara inovasi. Cocok malam ini gitu. Masuk barang itu ya Pak ya. Pas banget ya Pak ya, masuk barang itu ya. Kopi dan ngopi gitu ya. Dan TKMPN ini masuk memang ya. Memang ini Pak Suradi ini mudanya ini gimana sih? Dia penasaran ini. masih Mudanya kayak muda. gaul banget pasti Iya, ya Pak. sering layak deh. Pas sering layak. Mudanya pasti inceran perempuan ini pasti ya Pak ya. Oh. Dan laki-laki. Aduh, jangan dong. Oke. Ini kita lanjut ya Pak ya? Iya. Atau mau pantun dulu Pak? Nanti Boleh. dulu? Oh Iya. boleh? Ada? Ada pesta ada dia. Ada pesta ada dia? Hadiah dibuka isinya arloji. Oke. Bersama kita buat sejarah bersama dengan AMPI. Tepuk tangan dong. Oke. Malam ini kita dipenuhi pantun ya Tribuners ya, bukan main kelas memang. Kalau bisa bilang gacor malam ini ya Tribuners ya. Oke, Pak Suradi, ini apa sih efek yang terjadi dengan penyelenggaraan TKMPN di Batam ini sendiri, Pak? Ya, satu kata kunci luar biasa. Luar biasa. Iya. Bagi kami ini menjadi kesempatan kami untuk melakukan value creation ya. Value creation itu diwujudkan atau diaktualisasikan dalam bentuk bagaimana kami itu membangun dan selalu berusaha mengembangkan ya sebuah ekosistem yang bersimbiosis mutualistik sinergik ya, khususnya di bidang mutu dan produktivitas. Ya, kembali lagi ketika kita membangun sistem kan prinsipnya adalah win-win solution ya atau long term partnership gitu ya. Dan yang lebih penting lagi bagaimanapun juga sebagai anak bangsa kami ini bagian yang terintegrasi dengan pemerintah dan kami siap untuk membantunya. Nah, kemudian yang terkait dengan Batam terutama terkait dengan efek positif terhadap perekonomian di Batam, tentu saja penyelenggaraan TKM ini punya kontribusi ya. Ya tadi dijelaskan oleh Bu Yanti maupun Pak Anang, hunian hotel ya, bahkan Harmoni One ini sampai nggak muat ya bagi para peserta yang menginap di sini. Dan yang tidak kalah pentingnya nanti pada saat kita melakukan wisata atau fun game dan seterusnya, tentu saja pulang kembali ke tempat asal masing-masing, tentu saja akan belanja ya, oleh-oleh, kemudian hasil gitu ya. kerajinan UMKM ya dari Batam yang tentu saja ini menjadi sebuah kesempatan untuk mempromosikan ya Iya, benar. melalui word of mouth communication ya Oke. bagaimana tentang
Batam itu sendiri. Iya, benar banget. Betul. Oke, luar biasa. Tadi Bapak Suradi juga bilang ini selalu berintegrasi dengan pemerintah Betul, gitu ya. Dan sudah hadir bersama dengan kita Pak Ali. Halo Bapak, selamat malam. Saya sampai menunggu. Oke, menunggu giliran. Menunggu Oke, giliran ini Pak. cukup Oke, oke. Kok semakin malam kayaknya semakin serius. Iya, ini karena pantun tadi tuh Bapak. Tadi saya lihat hostnya sampai terpesona, nggak bisa lagi menanyakan. Iya. Aduh Bapak. Oke Bapak. Oke, kita angkat dulu. Oke Bapak. Sekarang ke Pak Ali ya Siap, Pak ya. siap. Ini Pak Ali ini selaku Direktur Bina Produktivitas Kemenker RI ya Bapak ya. Benar. Ini kita masuk ke perspektif pemerintah yang memegang peran yang sangat krusial pastinya ya. Ini Pak Ali, ini gimana sih bagaimana pemerintah memandang kegiatan TKMPN ini Pak? Sebenarnya mudah untuk melihatnya. Oh, mudah. Kehadiran saya malam hari ini di sini menunjukkan bahwa kita support dengan Oh, kegiatan. tepuk tangan dulu dong. Ya, memang mohon maaf, memang agak sedikit terlambat hadir karena di November ini memang banyak agenda. Oke, iya. Bulan mutu, bulan produktivitas. Jadi kami sendiri memang hampir seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di tahun ini itu bertumpuk di bulan November ini. November, sudah akhir tahun juga ya Pak ya? Iya. Banyak kegiatan. Saya agak ingin serius ini. Oh iya. Oke. Jadi gini, ada satu ukuran untuk melihat seberapa produktif sebuah negara. Mengukurnya itu dengan melihat apa yang disebut dengan total factor productivity. Oh, ini hostnya kok jadi serius banget ya? Serius ini. Iya, jadi istilahnya TFT, total factor productivity. Itu untuk melihat seberapa efisien sebuah negara menggunakan resources-nya, baik itu tenaga kerja maupun modal, untuk menghasilkan output yang sebesar-besarnya gitu. Nah, unfortunately Indonesia dalam 20 tahun terakhir TFT kita turun terus gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa negara kita ini termasuk negara yang masih belum efisien. Apa yang menyebabkan itu? Bisa jadi karena sumber daya manusia kita yang kalau misalnya dilihat dari angka statistik menunjukkan bahwa tenaga kerja kita itu 52% memang dari sisi level pendidikannya itu hanya SMP ke bawah. Ya. Kemudian bisa jadi ini juga indikasi kenapa kita tidak efisien karena kita terlambat adopsi teknologi. Bisa jadi karena kita kurang inovatif. Nah, kaitan dengan itu, dengan adanya TKMPN ini yang mewadahi inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh industri, yang dilakukan oleh perusahaan, dan ini betul-betul berbasis riset, berbasis evidence yang mereka lakukan di perusahaan, tentu kita akan sangat senang ya melihat ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena itu tadi, mudah-mudahan ini bisa menjadi jembatan buat kita bagaimana meningkatkan efisiensi kita, bagaimana kita bisa mendorong inovasi, dan dari tadi gelaran berbagai macam inovasi-inovasi yang dilakukan oleh perusahaan yang saya kira bukan hanya untuk perusahaan itu sendiri tapi bisa menjadi best practice buat yang lain juga. Ini yang menurut saya salah satu nilai penting dari kegiatan ini, bahkan perlu semakin banyak kita dorong agar ada yang terus berpikir bagaimana kita melakukan inovasi gitu. Dan nantinya apakah hasil dari TKMPN ini akan digunakan sebagai masukan untuk kebijakan pemerintah sendiri? Oh sangat. Jadi malah kita berpikir untuk beberapa yang nanti gelaran inovasi yang dipandang oleh Dewan Juri menjadi bagian dari yang bagus itu, ini bisa kita adopt untuk menjadi sebuah pembelajaran di level nasional yang oleh pihak-pihak lain itu bisa melihatnya. Nah, di direktorat kami itu setiap tahun ada juga mempublikasikan best practice yang dilakukan oleh perusahaan, UMKM atau bahkan mungkin individu yang kita bukukan, dan ini menjadi bacaan buat semua
Ya tujuannya agar hal-hal yang baik ini bisa kita diseminasikan kepada masyarakat kita. Saya kira nanti dengan izin dari AMPI, dari WKM, kita bisa mengambil dari karya-karya terbaik yang ada di sini untuk juga kita bisa publikasikan agar ya sekali lagi semakin banyak hal-hal yang baik yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Saya kira ini akan menjadi referensi buat bagaimana melakukan perbaikan-perbaikan. Kalau dalam dunia beliau-beliau ini ada istilahnya Kaizen. Ya. Kaizen itu continuous improvement. Ya. Nah, belajar dari orang itu salah satu bagian dari cara kita untuk bagaimana terus bisa meningkatkan produktivitas kita. Serius kan? Iya. Saya iya ya. Oke. Berarti nanti hasil karya-karya yang terbaik ini nanti akan bisa jadi kebijakan untuk kedepannya gitu ya Pak ya? Sangat bisa. Oke. Ini kira-kira saya mau bertanya dulu, ini nanti mereka mempresentasikannya kapan nih, di tanggal berapa? Oh, dari mulai tadi Oh, dari siang. mulai tadi siang. Tadi sudah siang sampai sore, besok full Satu dari hari. pagi sampai sore, tambah lagi hari Kamisnya pagi sampai siang. Oke, berarti Pak Ali juga akan hadir juga Pak saat mereka mempresentasikan? Akan mengawal di situ. Akan awal. Oh iya. Akan sebagai pembicara juga Oh, besok. pembicara Iya, juga. forum Oh, manajemen. biasa. Saya ini adalah event yang kedua yang saya ikuti sejak dipercaya sebagai direktur peningkatan produktivitas. Tahun lalu sempat ikut di Bali, dan ini tahun ini di sini. Tahun lalu Pak Menteri yang membuka. Oh, Pak Menteri. Betul. Iya, Menteri. Maka senang sekali melihat perkembangannya. Artinya upaya kita untuk bagaimana menjadikan produktivitas sebagai bukan hanya sebagai sebuah konsep, tapi ini menjadi jalan kita untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang 8% tadi. Bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja kita, bagaimana meningkatkan produktivitas modal kita. Nah, yang dua tadi itu yang perlu sampaikan inovasi, itulah yang disebut dengan total petrol productivity. Ya, saya kira ini adalah model yang bisa kita contoh gitu ya. Oke, berarti Pak Ali juga melihat perkembangannya sudah sangat luar biasa ya Pak ya? Ya, saya mendengar tadi ini adalah record ya. Semakin banyak yang tertarik untuk ikut. Bahkan dalam beberapa kesempatan saya juga mendengar sebenarnya kalau membuka untuk negara-negara lain mungkin juga ada yang akan join ya dengan kita di sini. Luar biasa. Ini dari Pak Ali sendirinya, kebijakan apa aja yang pernah diterapkan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas nih Pak? Saat ini kita bagaimana mengkonsolidasikan ya semua potensi yang kita miliki dalam satu ekosistem produktivitas ya. Secara nasional, kehadiran WKM, kehadiran AMPI, dan lembaga-lembaga lainnya ini menjadi modalitas buat kita untuk bersama-sama. Di level internasional, kita juga masuk menjadi salah satu bagian dari anggota ASEAN Productivity Organization. Jadi ada 20 negara yang menjadi member dari organisasi ini, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat aktif untuk terlibat di dalamnya. Nah, ini adalah upaya kita juga agar hal-hal yang baik mungkin di negara-negara yang lain yang bisa kita adopt itu kita tidak ketinggalan gitu. Jangan sampai kita hanya asik di negara sendiri padahal sebenarnya negara lain sebegitu cepat majunya. Nah, dengan keterlibatan kita dalam ekosistem internasional ini juga bisa menjadi informasi buat kita untuk bagaimana mengejar negara-negara yang lain. Tentu pemerintah daerah dalam hal ini juga menjadi bagian dari yang terus kita lakukan kolaborasi, karena apapun nasional itu adalah berangkat dari daerah kan. Agregasi daerah inilah yang kemudian membentuk produktivitas nasional. Jadi komunikasi dengan daerah menjadi sangat penting. Nah, di samping tadi membangun ekosistem, kita juga bagaimana menyiapkan SDM-nya. Dari sisi SDM, bagaimana kita bisa melahirkan ahli-ahli produktivitas, spesialis produktivitas yang kita sebut dengan productivity champion, dan ini juga terus kita lakukan melalui pelatihan, sertifikasi, kemudian
bimbingan teknis. Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai 21 balai yang di dalamnya juga ada pelatihan-pelatihan dan bintek-bintek yang terkait mengenai produktivitas. Nah, dalam rangka juga untuk mensosialisasikan atau memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya produktivitas ini, berbagai event kita lakukan. Kita ada podcast juga, menghadirkan berbagai narasumber dari industri untuk mereka bisa menyampaikan apa sih yang mereka lakukan di perusahaannya untuk bisa meningkatkan produktivitasnya. Mereka sharing gitu ya, Sharing. Pak ya. Kadang-kadang hal-hal yang sederhana tapi bisa jadi buat yang lain itu sesuatu. Iya, ada gitu ya, dampaknya gitu. di tempat yang lain gitu. Tadi beliau Pak Suradi barusan saja menyampaikan di tanggal 10 November kemarin kita melakukan kick off Pekan Peningkatan Produktivitas dengan mengajak semua yang peduli terhadap peningkatan produktivitas untuk berkontribusi memberikan sumbangan kegiatan apa yang kira-kira bisa dilakukan dalam waktu sepekan itu. Ini kali pertama kita lakukan dan ternyata responnya sangat luar biasa. Lebih dari 30.000 peserta yang ikut dalam berbagai macam kegiatan yang ditawarkan oleh para mitra penyelenggara. Dan kalau saya lihat komentarnya itu, feedback mereka terhadap seluruh kegiatan itu luar biasa, sangat menarik gitu. Jadi ya ini semua kita lakukan untuk bagaimana memberikan awareness kepada masyarakat kita bahwa untuk bisa sampai ke 8%, investasi menjadi hal yang sangat penting, bagaimana menggenjot domestik, hilirisasi dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa belajar dari negara lain, ternyata negara-negara maju itu tidak ada yang karena produktivitasnya rendah. Semua negara-negara maju itu juga karena ditopang oleh produktivitasnya yang memang cukup tinggi, dan itu yang kita ingin sampaikan bahwa PR kita salah satunya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas kita secara nasional gitu. Tadi Bapak juga sempat dibilang dari pemerintah juga ada event, ada podcast dan sebagainya macamnya ya. Tapi ini selain TKMPN ini juga mereka kan memberikan penghargaan kepada para peserta. Tapi apakah dari pemerintah sendiri, apakah ada award atau piagam penghargaan dari pemerintah di bidang mutu dan produktivitasnya, Pak? Ya, ada. Ada. Ya betul. Kita sebenarnya juga dari pemerintah, dan ini juga sudah cukup lama ya kita gelar ya, sejak tahun 90-an juga di awal-awal kita lakukan yang kita sebut dengan Sidakarya dan Paramakarya ya. Sidakarya dan Paramakarya. Paramakarya. Ya. Jadi Sidakarya ini dilaksanakan di tahun-tahun genap. Tahun ke-6. Ya 2026 berarti kita akan melakukan penilaian Sidakarya yang dilaksanakan di level provinsi. Di setiap provinsi di Indonesia melakukan penilaian terhadap perusahaan yang ada di wilayahnya, mana-mana saja yang dari sisi penilaian produktivitasnya meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir gitu. Nah, pemenang dari Sidakarya ini dari 38 provinsi saat ini ya, itu kemudian dibawa ke pusat atau ke level nasional untuk mendapatkan penghargaan yang kita sebut dengan Paramakarya. Paramakarya, oke. Dan itu dilaksanakan di tahun-tahun ganjil. Tahun ini kita akan menggelar Paramakarya yang nanti akan dilaksanakan di tanggal 8 Desember 2025. Dan itu biasanya penghargaannya diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ya. Tapi apakah ada kriteria tersendiri dari perusahaan yang berhak untuk menerima penghargaan ini, Pak? Sebenarnya ini terbuka untuk semua perusahaan, kecil, menengah, kemudian perusahaan besar, dengan kriteria yang memang sudah ditetapkan ya. Jadi kita mengadopsi apa yang berlaku secara internasional, menggunakan variabel yang biasanya digunakan untuk penghargaan Malcolm Baldrige ya. Itulah yang menjadi variabel yang kita gunakan dalam menilai perusahaan dalam 3 tahun terakhir. Jadi
siapa aja perusahaan bisa masuk dan menominasikan dirinya, tinggal nanti bagaimana penilaiannya. Yang juara di level provinsi itu yang kemudian dibawa ke level nasional. Gitu. Oh, berarti yang juara di level provinsi nanti akan dibawa ke nasional. Betul. Nanti nasional ke internasional. Ya, bisa saja dalam event-event internasional mereka benar. juga bisa kita dorong untuk ikut. Oke, Pak Ali, ini kan dalam banyak acara kolaborasi itu adalah kuncinya ya kan Pak. Ini apakah ada rencana dari pemerintah untuk menggandeng WKM dan AMPI untuk akselerasi produktivitas nasional? Sebenarnya bukan lagi rencana. Sudah dilaksanakan. Ya, Sudah terimplementasi. ya kita udah sehati ini, kita sudah terus berkolaborasi dan saya kira ke depan memang ini perlu terus kita kuatkan ya. Di tengah tekad kita untuk menjadi negara maju tahun 2045, kita ingin pertumbuhan ekonomi 8%, saat ini kita baru di angka 5,12. Perlu effort yang masih cukup kuat dari kita gitu ya, semua Pak, ya? untuk bisa mencapai hal tersebut. Dan pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Benar banget, benar. WKM, AMPI, dan saya kira stakeholder yang lain menjadi sangat penting untuk bisa kita bersinergi gitu. Kami dari AMPI juga mengucapkan banyak terima kasih dengan Pak Ali karena mengikuti pelatihan produktiviti spesialis ya Pak Ali. Alhamdulillah ada kesempatan beberapa kali ikuti produktivitas spesialis, kemudian juga ada green productivity gitu ya, maupun kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga layak ada yang mau lewat nih. Kelap-kelip bintang bertaburan, hanya satu yang terlihat terang. Ya, meskipun Pak Ali malam ini banyak acara yang menjadi pilihan, hadir di acara podcast ini yang paling disayang. Itu tadi udah Langsung kan? langsung Tanpa ya, rencana. iya loh. Jadi tahun ini dengan WKM, dengan AMPI kita banyak terbantu. Kita melakukan review terhadap SKKNI bidang produktivitas dan beliau selalu hadir untuk memberikan support dan kita bisa selesaikan. Terakhir kita baru saja menyelesaikan KKNI bidang produktivitas. Itu juga disupport oleh kawan-kawan dari AMPI dan WKM. Jadi ya pasti akan kita terus berkolaborasi dan hal-hal yang bisa kami support ya kita akan support dan maju bersama. Oke, jadi harus ada kolaborasinya juga ya Pak ya. Tentu pemerintah juga tidak bisa berjalan sendiri, memang harus menggandeng gitu ya, bergandengan tangan gitu ya. Seperti yang tadi di awal. Ini Pak Ali sendiri ini bagaimana sih Pak melihat acara TKMPN ini yang sudah beberapa hari dilaksanakan, nanti gimana nih Pak menurut kacamata Pak Ali nih? Ini saya kira luar biasa, nggak mudah bisa mengumpulkan orang sebesar ini gitu ya. Saya tadi melihat kursi-kursi yang kosong dan tadi pagi begitu penuh dengan manusia, bahkan sampai meluber sampai keluar ruangan ya. Saya kira sekelas presiden pun juga hadir ini sangat worth it untuk kegiatan yang sebesar ini gitu ya. Ya kami melihat ini saya kira keberhasilan dari WKM maupun AMPI untuk memberikan layanan yang terbaik kepada perusahaan sehingga ya promosinya dari mulut ke mulut ini dan akhirnya bisa semakin besar gitu ya. Ya saya melihat pertemuan-pertemuan seperti ini menjadi sangat penting ya untuk mereka juga bisa saling belajar ya, bisa saling melihat apa yang dilakukan di masing-masing perusahaan dan bisa jadi dari proses interaksi ini bisa melahirkan ide-ide baru yang semakin inovatif ya. Dan yang paling penting tadi sesuai dengan juga tema kita berkelanjutan gitu ya. Iya, oke, dan akan berlanjut secara terus-menerus terus. gitu ya. Oke, luar biasa sekali ya obrolan kita di malam hari ini nih, karena kita sudah di ujung ya Pak ya, karena waktu ini kalau kita lanjut terus nih bisa sampai pagi nih Pak ya. Jadi kayak istirahat Bapak Ibunya. Oke, mungkin di akhir saya untuk meminta closing statement dari masing-masing mengenai harapan kedepannya mengenai acara TKMPN ini. Oke, mungkin boleh dimulai dari Pak Anang terlebih dahulu. Oke, kalau closing statement saya nggak cuma TKMPN sih ya, kalau saya himbau ke keseluruhan gitu Boleh, ya. boleh. Ya, jadi
gini, teruslah berkarya, ya, berikan karya terbaik buat perusahaan, buat bangsa Indonesia, dan jadikanlah karya kita sebagai amal jariah kita. Oke, teruslah berkarya. Harus tepuk tangan dulu dong. Oke, mungkin dari Bu Damayanti boleh. Pentingnya mutu dan produktivitas, baik itu buat individu, perusahaan maupun bangsa, agar makin maju ke depannya. Oke, asik. Tapi untuk Pak Suradi saya minta nanti diakhiri dengan pantun ya Pak ya, request dari saya ya Pak ya. Boleh, silahkan, monggo Pak. Iya. Ya kalau closing remarks dari kami dengan style kami, saya menyampaikan dalam bentuk pantun juga nih. Oh, udah bentuk pantun juga. Iya, indahnya apa, ada pesta, ada hadiah dibuka isinya arloji. Ya, mari kita berkolaborasi yang sulit jadi mudah, ya, yang berat terasa ringan. Oke. Yang berat tadi terasa ringan gitu ya, Tribuners ya. Terus satu lagi, jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa singgah ke Monas. Mari kita saling bekerja sama, tingkatkan mutu dan produktivitas. Oh, luar biasa, bukan main ini. Oke, mungkin dari Pak Ali boleh Pak. Naik delman bersama Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Udah pasti, makasih. Saya kira mungkin kesempatan terakhir ini saya ingin menyampaikan apresiasi kepada WKM maupun AMPI yang sangat luar biasa menggelar acara seperti ini. Kami melihat ini sungguh event yang tidak mudah untuk diorganize, tapi bisa diorganize dengan baik, dan kami dari Kementerian sangat mendukung kegiatan-kegiatan model seperti ini. Ya, ke depan tentu kolaborasi ini harus terus kita lakukan dengan tantangan yang semakin berat. Kata kunci tadi kolaborasi seharusnya bisa menjadikan yang berat menjadi ringan. Saya kira itu mungkin dari saya. Tepuk tangan dulu dong untuk keempat narasumber kita di malam hari ini, Tribuners. Wah, luar biasa, terima kasih banyak Bapak Ibu telah berkesempatan hadir untuk mengikuti Tribun Podcast di malam hari ini. Masih semangat ya, nggak ngantuk ya Bapak ya? Ya. Oke, Tribuners, ini melalui kolaborasi, inovasi, dan komitmen berkelanjutan, TKMPN ini menjadi ruang di mana perusahaan, komunitas mutu, dan para profesional bisa saling berbagi, belajar, dan tumbuh bersama. Ini harapannya semangat yang muncul dari TKMPN yang ke-29 dapat terus bergulir dan membawa dampak nyata bagi peningkatan daya saing Indonesia maupun di tingkat global. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Oke, Tribus, ini saya juga nggak mau kalah, saya juga mau mengakhiri dengan pantun ya. Oke, penasaran saya spill nggak ya? Oke, Tribus, ubur-ubur ikan lele, terima kasih telah menonton. Saya Veronica Agustina, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Oke.